Iya, shalom. Luar biasa hari ini, tidak jemu-jemu dan tidak ada rasa lelah. Ya mungkin ada lelah ya, tapi terobati waktu kita boleh komitmen datang kepada Tuhan. Dan untuk itu di petang sore hari ini saya percaya bahwa kita kembali disegarkan, ya, kembali dikuatkan, diteguhkan kembali. Dan di tempat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan terlebih bahwa Tuhan mau supaya kita mulai senantiasa ya memuji dan menyembahnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita bahwa membangun suatu hubungan dengan Tuhan itu adalah suatu perkara yang harusnya kita sadar bahwa roh kita membutuhkan hal itu. Dan saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan baca bersama-sama. Ya, kita akan baca bersama-sama Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, kita baca bersama. Di sini perikop pembacaan kita adalah hukum yang terutama. 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Puji Tuhan, dari pembacaan kita ini kalau kita baca di ayat 40 bahwa dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kalau kita baca di dalam kisah 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, di sana berbicara tentang iman, kasih dan pengharapan, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih itu panjang sabar, ya. Ya, kalau kita baca kembali di situ ya, ayat 13 dari ayat yang keempat sana, apa itu kasih? Kasih itu coba kita buka dulu ya, atau salah seorang belum bacakannya. Apa itu kasih? Ya, kita baca dari ayat satunya. Ya, kita baca bersama-sama. Kasih 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak
bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ini dalam hal ini kita bicara tentang masalah kasih. Kasih, kalau kita baca di ayat 13-nya kembali, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antara adalah kasih. Nah, itulah yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan satu perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Makanya dia datang ke dalam dunia berbicara tentang satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mau pahami dengan baik, bahwa kata mengampuni itu sebenarnya itulah yang harus dikenakan di dalam seluruh kehidupan kita. Maka itu di dalam di pasal Matius pasal 22 ayatnya yang ke-2 34 sampai dengan 40 ini di sini berbicara tentang satu perkara yang penting, yaitu berbicara tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, ini akan sangat sulit bagi kita kalau kita tidak memahami dengan baik, mengenal dengan baik siapalah kita. Karena berbicara tentang mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu akan sangat sulit bagi setiap orang untuk menyatakan tentang kasihnya kepada Tuhan. Karena kebanyakan manusia itu adalah mau melakukan sesuatu hal yang dia rasakan, yang dia saksikan, yang dia boleh tahu dengan nyata di hadapannya. Tetapi kembali lagi, sesuatu hal yang ada, yang kita pelajari dari apa yang ada di sekeliling kita, ternyata itu adalah gambaran dari semua apa yang Tuhan maksud. Yaitu supaya kita mampu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka hukum yang sama dengan itu dikatakan di sana, bahwa hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah kalau kita tidak bisa membuktikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahwa di sekeliling kita itu adalah suatu hal yang seharusnya kita perhatikan, bahwa sesuatu pembuktian bahwa kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ke-34 di situ berbicara tentang orang Saduki yang telah dibungkam oleh Tuhan Yesus di dalam banyak hal. Di dalam banyak hal yang dimana orang-orang Saduki dan Farisi merasa bahwa mereka itu adalah orang yang tidak dipandang oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah ditelanjangi oleh Tuhan Yesus. Maka mereka mau mencari kelemahan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka memperdebatkan tentang siapa Yesus itu datang ke dalam dunia. Makanya di sini dikatakan hukum yang terutama. Ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ini dengan sengaja orang Farisi menyaksikan tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang Saduki. Orang Saduki tidak bisa berbuat apa-apa. Tak kala waktu mereka bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Akhirnya orang Farisi berkumpul bersama dengan orang Saduki untuk mencari tahu, dan mereka mencoba untuk mau senantiasa mencobai Yesus, mencari tahu sejauh mana Yesus ini memahami tentang Taurat. Mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Mereka nggak ngerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetapi Yesus selalu mematahkan siasat mereka. Mereka tidak dapat untuk berargumentasi dengan Tuhan Yesus, karena Yesus tahu siapapun mereka. Pikiran mereka dia tahu. Nah, oleh sebab itu di saat-saat di mana mereka bersepakat untuk mau mencari tahu kemampuan Tuhan Yesus sebagai ahli Taurat, sebagai orang yang memahami hukum Taurat, mereka tak berdaya. Nah, pertama kalau kita lihat di situ, Tuhan Yesus itu membungkam orang Saduki ini. Tetapi orang Farisi,
Orang-orang Farisi ini tidak cukup sampai di situ. Mereka menginginkan supaya ada kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak akan mendapatkan itu. Mereka sulit untuk mendapatkan tentang kesalahan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa orang Saduki itu ternyata dibungkam di dalam segala apa yang mereka pertanyakan kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu berkumpullah mereka, ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Mereka datang, bahkan bersekongkol dengan orang Farisi. Jadi Saduki dengan orang. Nah, di sini kemarin itu sudah dijelaskan siapa itu orang Saduki. Orang Saduki itu di kalangan atas, adalah orang-orang kaya yang memiliki kewenangan, bahkan 70% mereka itu menguasai parlemen Sanherib. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di kalangan Yahudi. Mereka kuasai parlemen, 70% mereka kuasai. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertahan kepada prinsip. Dan perlu kita tahu bahwa orang Saduki adalah orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Nggak percaya terhadap kebangkitan mereka. Nah, oleh sebab itu mereka mempertahankan argumentasi mereka. Mereka tahu bahwa firman Tuhan itu ada, tapi mereka adalah orang yang melalaikan kebenaran firman Tuhan. Datang orang Yahudi yang terus berpegang kepada tradisi. Sama. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang di kalangan menengah. Mereka bermain dengan cara yang bagus, walaupun mereka ada di kalangan yang sedikit, karena 70% parlemen Sanherib mereka kuasai. Tetapi bahwa mereka tidak mampu untuk mendekati orang-orang yang miskin, orang-orang kecil. Kenapa? Karena orang-orang kecil tidak suka dengan orang Saduki. Ya, karena orang Saduki orang-orang yang sombong, yang tidak memandang orang-orang kecil. Tetapi orang-orang Farisi adalah orang yang pintar, yang bisa mendekati orang-orang kecil. Dan kemenangan orang Farisi disitulah sebenarnya karena mereka bisa mengambil hati orang-orang kecil. Dan sehingga akhirnya mereka selalu dipandang. Kemudian di saat dimana bait Allah dihancurkan, orang Saduki habis, selesai semuanya. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah selesai mereka. Kenapa? Tapi orang Farisi karena mereka pintar, akhirnya pendekatan mereka terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang kecil, mereka masih tetap mempertahankan. Namun di dalam mempertahankan untuk penulisan hukum Taurat, mereka pintar. Jadi waktu hukum Musa atau 5 Taurat itu mau disusun, mau dikanonisasikan, itulah yang mereka usulkan supaya masukin apa yang disebut dengan tradisi-tradisi mereka. Ini bukan firman. Kemarin waktu yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa itu bukan firman, tapi itu tradisi orang Yahudi, tapi mereka harus masukin di dalam kanonisasi yang disebut dengan hukum Taurat itu. Artinya disusun, waktu hukum Taurat disusun, dibukukan, maka semua tradisi Yahudi dimasukin di dalam, dan itu bukan firman. Ingat, saya sudah sampaikan yang lalu bahwa kita kadang-kadang tidak mempelajari dengan baik tentang Alkitab ini, sehingga kita tidak mengerti dengan baik. Tapi sebenarnya banyak orang yang akhirnya tidak mencapai tujuan Tuhan karena dia berpegang kepada ketetapan-ketetapan yang seharusnya tidak masuk di dalam kebenaran firman itu sendiri. Makanya Yesus sendiri pernah berkata di dalam Markus 7 bahwa percuma engkau di dalam hari beribadah kepadaku, karena yang engkau lakukan adalah adat istiadat. Coba kita buka dalam Markus 7. Markus 7 ayatnya yang dari ayatnya yang kelima. Saya bacakan bagi kita. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, ini bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Ini yang saya maksudkan tadi. Karena mereka memasukin, ini waktu Yesus dipertanyakan, waktu orang Farisi bertanya kepada Yesus, kenapa murid-muridmu tidak melakukan hidup menurut adat istiadat nenek moyang? Ini yang saya katakan, bahwa memang orang-orang Farisi mereka nggak mau ketinggalan
di dalam penyusunan kitab Taurat. Mereka masukkan tentang istilah-istilah tradisi mereka. Maka akhirnya pada waktu Tuhan Yesus datang dan murid-muridnya tidak taat kepada Taurat itu, maka akhirnya mereka bertanya kepada Yesus, kenapa murid-muridmu tidak taat untuk melakukan, tidak mengikuti adat istiadat? Tapi apa kata Yesus di sini? Kita baca lebih lanjut, dikatakan demikian. Saya bacakan kembali. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, kepada Yesus maksudnya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ini termasuk adat istiadat. Ayat yang ke-6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia, yaitu Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Dalam hal inilah saya katakan bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita sudah selesai dengan hal-hal yang disebut bahwa itu adalah yang membebani. Sesuatu hal yang tidak mesti. Itu yang bisa katakan bahwa orang Farisi menaruh kuk di atas pundak orang-orang yang tidak berdaya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka memerintahkan tapi mereka bukan pelakunya. Kalau hamba Tuhan atau doulos, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut hamba Tuhan. Artinya apabila kita mau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kita tahu bahwa mereka harusnya mau hidup di dalam kebenaran, tetapi kita sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak hidup di dalamnya, maka kita adalah orang-orang yang disebut dengan Farisi. Kita menaruh beban kepada orang tapi kita tidak mau melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini saya mau sampaikan, Yesus telah menyelesaikan. Dalam hal apa saja, dalam banyak hal Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya itu di kayu salib. Termasuk persembahan dalam hukum Taurat itu membawa persembahan hewan. Itu selesai, nggak ada lagi, nggak berlaku lagi. Karena satu kali persembahan dan satu kali dilakukan dan sudah selesai buat kita, yaitu Yesus sebagai ganti daripada domba itu atau kambing penebus dosa itu. Semua sudah selesai. Nah, dalam hal inilah Yesus menjelaskan kepada mereka, percuma kamu beribadah kepadaku, karena yang kau lakukan itu adalah, yang kau tinggalkan adalah aturan manusia. Seringkali kita menekankan tentang aturan kita, tanpa memperhatikan bahwa orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang masih bisa harusnya kita arahkan dengan cara kita bagaimana? Ya, mengerti keadaannya. Kadang-kadang kita menghakimi. Kalau orang tidak datang ibadah, kita langsung menghakimi. Seringkali seperti itu. Tidak boleh kita hakimi. Kita memberikan arahan saja. Kita ingatkan kepada dia, itu boleh. Tapi kalau kita hakimi, tidak boleh. Karena penghakiman itu hanya hak Tuhan. Kita tidak boleh menambahi. Satu perkara yang paling penting adalah pengampunan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang tidak mampu dilakukan oleh Farisi dan Saduki. Mereka berpegang kepada adat istiadat. Mereka melakukan suatu bentuk ritual mereka sendiri. Maunya menurut apa yang mereka katakan, itulah yang harus diikuti. Tidak boleh. Karena firman Tuhan itu, pertama, dia mengampuni, ya, panjang sabar. Firman Tuhan itu panjang sabar. Iya. Nah, oleh sebab itu Yesus yang datang sebagai manusia, dia adalah wujud Allah itu sendiri. Makanya dia mampu, dia panjang sabar. Dia mampu untuk melawan semua kebatilan. Dia mampu untuk menahan semua apa yang ditujukan kepadanya dengan segala bentuk cercaan. Bahkan orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang melihat mujizat yang dilakukan sekalipun mereka menolaknya, tapi dia tetap tidak akan, ya, bahkan saat dia melihat bahwa mereka menolak dia, dia katakan, ampuni mereka yang tidak tahu apa yang kesalahan yang mereka perbuat.
Inilah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Makanya dengan Yesus datang ke dalam dunia, orang Farisi dan Saduki semua dibungkam. Mereka tak berdaya. Kenapa? Karena semua kepenuhan kealahan ada di dalam dia. Karena dia adalah Allah, karena dia adalah firman. Dan semua hal-hal yang sifatnya tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, di dalam dirinya digenapkan. Kenapa dia harus dibaptis? Padahal dia adalah Allah. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, engkau datang padaku untuk dibaptis, akulah yang sepantasnya dibaptis olehmu. Tapi Yesus katakan tidak. Demikianlah kiranya sepatutnya untuk kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus sendiri ambil bagian. Bahkan di ayat yang lain, itu di Matius 3 ayat yang ke-13, 14, 15. Tetapi di ayat yang lain dikatakan di kitab Yohanes, sebelum berlaku pembaptisan, dia merasa hatinya itu tidak tenang. Dia mau melihat tentang hal itu. Padahal dalam keadaannya sebagai manusia, dia adalah orang yang tidak berdosa, tapi dia harus ambil bagian dalam hal itu. Dia harus dibaptis. Tidak bisa tidak. Karena di dalam pembaptisan itu dia menggenapkan, dia ambil semua. Apa yang dimaksud dengan hal pembaptisan? Kita harus mengerti. Kemarin ada yang dibaptis 4 orang ya. Puji Tuhan. Kenapa kita harus dibaptis? Karena di dalam pembaptisan itu kita ambil bagian di dalam kematian Tuhan Yesus. Ada amin ya? Roma 6 ayat yang ketiga. Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima di sana. Coba buka. Kita buka. Roma 6 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama sampai ayat yang keempat. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, huruf besar. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita tahu bahwa Yesus memberikan teladan, makanya dia memberi diri dibaptis. Dalam Matius 3 ayat yang ke 13, 14, 15. Dia harus dibaptis, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena di dalam dialah tergenapkan semua hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu semua, sebelum dia harus mati di kayu salib, dia harus menggenapkan dulu semua. Sebelumnya, bahkan di saat dia lahir, dia mau supaya dia harus disunat. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-21, 22 di sana dikatakan demikian. Dia harus disunat. Kenapa mesti harus disunat? Padahal dia Allah. Karena di dalam dirinya harus digenapkan semua hukum Taurat itu. Itulah makanya kita harus mengerti tentang Alkitab ini. Coba kita buka dalam Lukas. Lukas 2 ayatnya yang ke-21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Sebelum dikandung ibunya sudah disebut namanya, dan dia harus disunat. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini kita lihat bahwa ini aja penggenapan, bahwa kenapa dia harus diserahkan. Artinya semua hukum Taurat harus genapkan di dalam dirinya. Makanya dia harus disunat pada usia yang ke-8. Di usia pentahiran kira-kira 40 hari usia masa pentahiran ibunya. Maka dia harus diserahkan ke rumah doa. Nah, oleh sebab itu kita tidak melaksanakan lagi sunat lahiriah. Yang ada adalah Rasul Paulus menegaskan sunat rohaniah
Ya, sunat batinia. Hatimu harus disunat. Segala bentuk kebatilan di dalam diri kita itu harus disisihkan dari diri kita. Makanya Yesus menegaskan, matikan segala sesuatu dalam dirimu, yaitu kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan, keserakahan, dan yang sama dengan penyembahan berhala. Itulah yang harus hati kita disunat. Jadi bukan lagi si lahirianya, sudah selesai itu. Sunat lahiriah sudah selesai, tidak berlaku lagi untuk kita saat ini. Dan jika kita mau lakukan demi untuk hukum Taurat, maka kita harus taat kepada hukum Taurat, harus taati 10 hukum Tuhan, supaya kita tidak kena hukum, tidak kena pasal untuk hal itu. Di minggu kapan saya sampaikan, satu poin aja, satu hukum aja kita tidak lolos. Nah, oleh sebab itu, Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Di dalam dirinya digenapkan semua. Kenapa dia harus disunat? Kenapa dia harus diserahkan? Nah, kalau gereja kita mengenal tentang penyerahan anak, bukan baptisan di saat kecil, tetapi penyerahan anak. Pembaptisan itu adalah di usia akil balik. Perempuan kalau waktu dia sudah haid, laki-laki pada waktu dia sudah mimpi. Maka itu adalah masa akil balik. Artinya dia sudah mengetahui tentang dosa. Apa akibat dari dosa. Nah, oleh sebab itu pertobatan penting. Nah, Yesus mau supaya kita semua yang percaya kepadanya, yang mau percaya sungguh-sungguh hidup dan hidup benar atau hidup dalam pertobatan, maka kita semua harus dibaptis. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama apa? Nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Supaya apa? Supaya engkau menerima karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, semua itu dibebaskan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Supaya apa? Tidak ada hambatan di dalam kita mengiring Tuhan. Tidak ada hambatan. Karena dosa yang itu sudah selesai. Sudah dibebaskan. Yang penting kita percaya dan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Makanya Paulus menegaskan, kerjakanlah keselamatanmu setiap hari. Sebagai orang percaya, kita tidak ada jalan lain, harus hidup benar. Ya. Demikian juga Petrus menegaskan, harus hidup kudus setiap hari. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, 14, 15 sampai di ayat yang ke-16. Ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebagaimana aku, karena sebagaimana aku kudus. Artinya kuduslah kita sebagaimana Tuhan itu kudus. Tapi mampukah kita untuk menguduskan diri kita? Nggak ada satupun yang mampu untuk menguduskan diri kita dengan perbuatan kita. Dalam Imamat 8 ayatnya 20 ayat yang ke-8 di sana. Ya. Sudah jelas bahwa kita harus dekat kepada Allah karena Dia menganugerahkan kekudusan bagi kita. Kita tidak mampu untuk menguduskan diri kita. Tetapi keyakinan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Allah yang menguduskan kita. Amin. Dialah yang menguduskan kita. Cerna dengan baik firman Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran. Jangan kita berpegang kepada pikiran kita yang terbatas ini. Seringkali kita merasa mampu, kita merasa benar sendiri. Tapi sebenarnya kita tidak mengerti tentang Alkitab. Baik, kita kembali ke pembacaan kita. Perikop pembacaan kita di dalam Matius 22 ayat yang ke-35 dikatakan, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Siapa mereka? Mereka daging, tidak mampu untuk dapat memahami pikiran Allah. Sulit karena mereka pegang adalah adat istiadat mereka. Mereka berpikir sebagaimana kebanyakan manusia yang sudah jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Iya. Tetapi harusnya mereka sadar karena kasih anugerah Tuhan seharusnya kita dilayakan. Ya, kita menjadi bait Allah. Nah, di dalam hal inilah kita harus mengerti. Nah, di dalam apa yang dibungkam oleh Tuhan Yesus, mereka tak berdaya. Dan tetapi mereka degil hati mereka. Dan mereka selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Maka akhirnya mereka mencoba untuk bersatu, ahli Taurat dan Saduki, untuk mencobai dia. Dan akhirnya ayat 36 dikatakan, mereka datang kepadanya, Guru,
Hukum manakah yang terutama dan dan dalam hukum Taurat? Ya, dengan gampang Tuhan Yesus lakukan. Dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya mau tanya di antara kita, mampukah kita mau mengasihi Allah dengan akal budi kita? Dengan segenap hati kita? Saya tanya, mampukah kita untuk dapat mengasihi Allah sungguh-sungguh dengan kemampuan kita sendiri? Nggak ada yang mampu. Kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Kita sendiri tidak mengasihi diri kita sendiri. Bahkan kita tidak mampu untuk mengasihi diri kita sendiri. Tetapi itulah kasih anugerah Tuhan. Makanya dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Semata-mata itu karena kasih anugerah Tuhan. Ada amin. Makanya kasih anugerah itu, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu, itulah kasih anugerah. Nah, mereka ini tidak tahu tentang hal itu. Dan waktu mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka belum tahu apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Bahwa satu kali nantinya mereka akan melihat di kayu salib, dan yang menyalibkan dia adalah mereka itu sendiri yang datang untuk mencobai. Tapi apa yang terjadi pada waktu di kayu salib? Saat dia menyerahkan dirinya, mujizat terjadi. Di saat di kayu salib datang gempa dan tabir bait Allah terbelah dua. Baru di situ terbuka mata mereka, dia benar-benar adalah anak Allah. Sebelumnya mereka enggak mau tahu itu. Pokoknya kalau waktu dia melakukan mujizat, mereka katakan dia adalah anak tukang kayu, dia adalah melakukan karena Beelzebul. Mereka tidak lihat dari apa. Tapi orang lain, yang orang-orang kecil, orang-orang yang melihat perbuatan dan memang hidup takut akan Tuhan, mereka lihat ini luar biasa, hanya karena perbuatan Tuhan sajalah yang dia lakukan ini. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Yang mereka percaya adalah kekuatan mereka berpikir, kemampuan mereka untuk mempengaruhi dengan kekayaan, kemampuan mereka untuk mempengaruhi dengan kekuatan pikiran mereka. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Itu telanjang. Mereka adalah orang-orang yang telanjang. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bagi banyak orang melihat ini hanya perbuatan Tuhan. Coba itu. Tapi mereka ini selalu melihat dari sisi negatif. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu perkara yang terjadi di sekeliling kita, kemudian kita mulai, itu karena dipercayakan aja. Iyalah, karena dipercayakanlah maka hal itu terjadi. Janganlah kita, itu namanya sebenarnya kita sirik, ya, cemburu sebenarnya. Cemburu yang sebenarnya baik kalau kita mengakui, tapi ada yang cemburu nggak mengakui. Nah, inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam hal ini kita lihat bahwa ada perkara-perkara yang harusnya disingkapkan bagi kita, tapi kita tidak mengakuinya. Nah, dikatakanlah di sini Yesus menjawab mereka. Jawab Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Tapi sebenarnya tadi saya menanyakan, mampukah kita untuk mengasihi Allah dengan akal budi kita, dengan segenap hati kita? Enggak lah. Ya. Tetapi Tuhanlah yang berikan kepada kita. Oke. Itulah ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, yang terutama dan yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu. Itulah kita mampu mengasihi Tuhan Allah kita karena Yesus sudah ada di dalam kita. Amin. Karena Yesus sudah tinggal di dalam kita oleh pengakuan kita untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat.
Itulah yang memampukan kita untuk dapat melihat tentang firman yang hidup itu. Jika tidak, kita hanya memandang sebagai ilmu pengetahuan, ya, yang terbatas oleh karena daging manusia. Tetapi jika kita sungguh-sungguh benar percaya kepadanya, maka dialah yang datang untuk menyucikan, menguduskan kita. Saya kembali dulu ke imamat. Ya, tadi saya sudah sebut. Saya coba ya, saya buka ya di dalam imamat 20 ayat 8 ya. Coba kita baca di sana. Sudah ada yang baca, sudah mendapatkannya? Oke, kita baca bersama-sama. Ayat yang kita baca dari ayat yang ke-7. 2, 3. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 8. Demikianlah harus kamu berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan Allah yang menguduskan kamu. Saat kita berpegang kepada satu prinsip, yaitu iman ya. Ini bicara iman. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dia hadir dalam hati kita dan dialah yang menguduskan kita. Ada amin. Dialah yang menguduskan kita. Tetapi untuk kita mau berbuat di dalam apa yang kita tahu dengan kekuatan hukum Taurat, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Gak bisa. Ya. Sulit untuk hal itu karena Yesus sendiri sudah mengatakannya. Oke, kembali ke pembacaan kita. Di Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kekuatan di dalam kita mengasihi sesama itu sama hukumnya dengan kita mengasihi Allah. Nah, di dalam hal ini kita perlu pertanyakan, kenapa kalau kita mengasihi sesama hukumnya sama dengan kita mengasihi Allah? Pastinya kita tahu ya. Karena kita adalah gambaran Sang Khalik. Kita adalah ciptaannya yang serupa dengan dia. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kita ini adalah gambaran yang kelihatan, gambaran Allah yang kelihatan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia itu dalam rupa manusia. Karena dia tidak mungkin datang dalam rupa yang lain. Dia harus datang dalam rupa yang sama dengan yang diciptakannya, yaitu manusia. Saya akan bertanya-tanya kalau dia datang dalam bentuk wujud yang lain. Iya, dan itu menyalahi firman. Tapi dia datang sesuai dengan rupa dan gambarnya. Ada amin? Amin. Coba buka dulu di Kejadian 1 ayat 26. Apa yang dikatakan? Bagian 26 bagian A itu kalau nggak salah. Minta tolong dibacakannya. Kita udah dapat? Ayat yang ke-26 kita. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Oh, ya, bintang. Oke, bintang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Udah sampai di situ aja. Menurut rupa dan gambar kita. Marilah kita menciptakan manusia. Kata kita di situ itu huruf besar. Itu bicara Allah. Dia Tuhan yang mau menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Nah, kemudian datanglah juru selamat. Masa dia mau datang dalam wujud lain? Ya enggak lah. Nah, kemudian dia waktu datang dalam wujud manusia yang itu Yesus. Kemudian dia melakukan banyak mujizat, kok ditolak gitu? Bukankah itu dalam Taurat? Bukankah itu dalam kitab yang mereka pegang? Mengerti nggak mereka? Enggak mengerti. Kenapa? Karena mereka belum dibukakan selubung di muka mereka. Masih ada selubung, itu dosa.
yang menghambat mata mereka untuk melihat dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Makanya butuh pertobatan. Pertobatan itulah yang menyingkapkan bagi kita untuk memahami, oh iya, berarti Yesus itu memang adalah wujud Allah yang datang dalam rupanya, dalam rupa Allah itu sendiri yang merupakan sesuatu hal gambaran di mana dia sebagai juru selamat yang menyelamatkan umatnya, yang juga menurut rupa dan gambar Allah. Ya tidak mungkin datang dalam rupa yang lain. Pastinya dia datang dalam rupa kita. Bahkan dia katakan di dalam nah ini yang luar biasanya. Yesus datang ke dalam dunia itu dia mengambil rupa manusia, dia merendahkan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Coba dibuka. Ini kita buka dulu banyak ayat deh. Ya. Oke. Biar melek kita. Filipi 2 ayat yang ke-6 tolong bacakan, Pak Sregar kayaknya udah dapat. Dengan firman Tuhan Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan dirinya. Coba baca di dalamnya Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat yang keempat. 4, 5. Ini Yesus ini. Yesus dalam rupa Allah sebenarnya dia tidak mempertahankan dirinya. Yohanes 13 ayatnya, Injil Yohanes pasal yang 13 ayatnya yang dari ayat yang keempat. Ada salah seorang membacakannya? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan, dan mengikat pada pinggangnya. kemudian dia Mengambil air menuangkan air dalam sebuah kasih baki, ya basi. Lalu dan mulai membasuh kaki. Nah, di sana dikatakan, dikatakan di sana dia menanggalkan jubahnya. Itu mengerti enggak apa yang dia tanggalkan? Pakaian kebesaran, pakaian kealahannya. Di dalam keadaannya sebagai manusia dia merendahkan diri. Kalau kita baca kembali di Filipi tadi, kemudian di Yohanes dia menanggalkan kealahannya. Di dalam pasal yang di dalam Yohanes ini dikatakan dia buka bajunya, jubahnya, itu pakaian kebesaran, dan mengikat pinggang dengan kain lenan. Kain lenan itu apa? Kerelaan hati. Ini saya masukin aja ya dalam tafsiran saya secara bebas. Kain lenan itu adalah berbicara kerelaan hati, meninggalkan jubahnya dan dan dia mengambil baki, mengisi dengan air, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini kan sesuatu kerendahan hati. Seseorang kalau sudah mengenal Tuhan harusnya lebih rendah hati. Kita akan bubar dalam penggembalaan kalau kita tidak ada kerendahan hati. Pelayanan itu penting sekali untuk kita perhatikan. Ada banyak orang yang tidak bisa mampu untuk berpikir seperti kita berpikir. Tapi kita harus memberikan hati kita untuk kita memperhatikannya dengan baik. Bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian. Harus bisa diterima dengan kondisi dan keadaan yang bagaimana. Kita harus bisa untuk membawa mereka sampai akhirnya mereka dibawa pelan-pelan naik. Sampai akhirnya mereka menyadari betapa pentingnya bahwa firman itu harus kita perdagingkan dalam kehidupan kita. Jika tidak demikian, bubar pelayanan. Kalau pelayanan kita mau melakukannya dengan uang kita, habis pelayanan. Tapi jika kita mengerti pelayanan itu membutuhkan kerendahan hati, menjadi seorang hamba seperti Yesus yang adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, dia rela datang ke dalam dunia, dia menanggalkan jubahnya, menanggalkan keilahiannya, dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia mau menundukkan dirinya di bawah derajat kaki manusia, dan dia ambil bagian
untuk merendahkan diri itu artinya keteladanan. Baca yang ayat 13-nya. Dari Injil Yohanes. Ayat yang ke-13, 14, 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Haleluya. Jika aku guru dan Tuhan dan aku yang membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Artinya kita tidak boleh merasa kita lebih daripada yang lain. Tetapi kita harus ambil rupa seorang hamba sama dengan yang lain, karena kita tidak ada yang lebih daripada yang lain. Semua kita ini adalah hamba. Kita harus merendahkan diri, saling merendahkan diri untuk kita menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian kita mengambil rupa seorang hamba, maka kita masuk di dalam karya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Makanya inilah yang tidak difahami oleh orang Farisi dan Saduki. Sangat disayangkan kalau kita tidak paham tentang hal ini. Orang Farisi dan Saduki tidak paham tentang hal ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya kalau kita mengasihi Allah, jangan engkau lupakan bahwa kasih yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Ada amin? Amin. Karena manusia itu adalah Allah yang kelihatan di sekelilingmu. Tapi jika engkau tidak mampu untuk mengasihi saudaramu, maka engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada kebencian, sudah selesai. Nggak ada kebencian, karena kebencian itu produk iblis. Benar, produk iblis. Nggak boleh ada kebencian. Kekurangan seseorang kita yang harus bisa menanggapi dengan baik untuk membuat orang yang lain itu boleh bangkit naik. Ya, kita bisa menjadi penasehat temannya untuk bisa menegur, menasihati. Ya, nah kasih yang tersembunyi lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke, yang terakhir ayatnya yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tutup aja ini Alkitab kita ini. Kenakanlah kasih dalam dirimu, maka firman itu tergenapkan dalam dirimu. Ada amin? Di minggu kemarin, yang minggu pertama saya sampaikan 10 hukum Tuhan yang tidak mampu untuk kita lakukan, Tuhan genapkan. Dan 10 hukum Tuhan itu tertulis di loh daging, yaitu firman yang hidup, yaitu roh Allah ada di loh daging, yang selalu mengingatkan kita, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, kasihilah orang yang bersalah kepadamu, ya berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nggak ada yang mampu untuk itu. Tetapi jika Allah ada di dalam kita, ada amin? Amin. Semuanya Tuhan akan mampukan kita. Bukan karena kita mampu, tetapi karena yang mampu ada pada kita. Amin. Itulah yang akan membawa kita, memampukan kita untuk dapat melakukan dan mengenapkan 10 hukum Tuhan yang ada tertulis itu. Jadi tidak ada satupun yang mampu untuk melakukan 10 hukum Tuhan itu. Satu ayat aja, satu hukum aja nggak mampu. Jangan adalah Allah lain di dalam hatimu, di dalam dirimu. Ya, iya, tapi diperhadapkan dengan kita, kenyataannya di sekeliling kita ada godaan-godaan. Akhirnya hati kita tertuju kepadanya. Ya, Tuhan. Ya. Tetapi ada yang merah-merah kemarin saya. Yang merah-merah ini semuanya menggoda. Akhirnya saya tidak mau. Saya lupakan Tuhan dulu dah. Nah, itu yang saya katakan. Tidak mampu kita. Tetapi jika Tuhan ada dalam kita, Dialah yang akan senantiasa mengingatkan kita. Nah, baru kita disebut orang-orang yang taat, yang mampu untuk melakukan 10 hukum Tuhan. Ada amin? Amin. Ya,
Saya kira firman Tuhan sampai di sini saja, karena tadi ditutup bahwa jika hal ini sudah ada pada kita, maka tergenapkanlah semua kitab para nabi dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua tergenapkan. Ada di mana? Di hati saudara dan saya. Amin ya. Kita berdoa.